Selamat datang di Langit Hitam, tempat di mana kisah nyata penuh misteri dan hikmah diceritakan dengan jujur, tanpa dramatisasi berlebihan, dan selalu meninggalkan pesan kehidupan yang dalam. Malam ini, aku akan membawa kalian ke kisah seorang perempuan kuat bernama Ibu Inara, seorang penjual pecel lele sederhana yang hidupnya berubah drastis setelah bertemu dengan sosok dari dunia bunian. Sebuah kisah yang akan membuat kita belajar tentang ketulusan, keikhlasan, dan keserakahan yang bisa menghancurkan segalanya jika tak dikendalikan. Dan semua berawal dari sebuah malam sunyi, ketika Ibu Inara berada di titik paling terendah dalam hidupnya. Ibu Inara adalah seorang janda berusia sekitar 35 tahun. Suaminya meninggal 2 tahun lalu akibat sakit yang berkepanjangan, meninggalkan Inara dan putri kecilnya yang berusia 7 tahun bernama Alia. Sejak itu, Ibu Inara menjadi tulang punggung keluarga, berjualan pecel lele di pinggir jalan dekat pasar kecil. Warungnya hanya berupa tenda biru, meja kayu sederhana, dan lampu sorot kecil yang sering berkedip karena kabelnya sudah lama rusak. Setiap malam, ia berdiri menunggu pembeli, ditemani asap wajan dan suara serangga yang mengisi keheningan. Namun selama berbulan-bulan, warungnya selalu sepi. Orang-orang lebih memilih warung pecel lele modern yang baru dibuka tak jauh dari sana. Pendapatannya bahkan sering tidak cukup untuk membeli lauk makan esok hari. Ibu Inara sering menangis diam-diam saat menutup tenda, memperbaiki jarak tenda pelan agar tidak mengganggu Alia yang sedang tidur pulas di rumah. Kadang ia menetap foto almarhum suaminya yang terpajang di dinding kayu. "Mas, aku sudah berusaha, tapi semua terasa sia-sia. Aku takut tidak mampu membesarkan Alia sendirian," gumamnya sambil mengusap air mata. Yang menyakitkan lagi, banyak tetangga mulai meremehkan dan berbisik-bisik. "Pecel lelenya biasa saja, bumbunya hambar, makanya sepi." Bisikan itu menusuk hati Inara, tapi ia tetap tersenyum setiap pagi, menahan luka dan berharap keajaiban datang. Malam itu, setelah tidak ada satupun pembeli, Ibu Inara memutuskan pulang lebih awal. Ia melewati jembatan kayu kecil yang berada di pinggir sungai. Udara malam terasa lembab dan suara gemuruh sungai terdengar jelas. Tiba-tiba, Ibu Inara mencium aroma wangi yang sangat tajam. Aroma daun jeruk purut dan kemangi segar, seperti aroma sambal yang baru saja ditumbuk. Ibu Inara berhenti melangkah. Aroma itu terasa tidak wajar, begitu kuat dan seakan menarik langkahnya. Saat menoleh, ia melihat sesosok perempuan berdiri di tepi sungai, membelakangi dirinya. Rambutnya panjang terurai sampai pinggang, mengenakan kain panjang berwarna hijau lembut yang berkibar pelan dalam angin. Sosok itu tampak seperti tidak berpijak pada tanah. Perlahan Ibu Inara mendekat, meski hatinya berdebar keras. "Permisi Mbak," ucapnya ragu. Perempuan itu menoleh. Wajahnya sangat cantik, terlalu cantik untuk seorang manusia biasa. Kulitnya putih bersih seperti porselin, matanya bening dan berkilau, tatapannya sangat tajam namun menenangkan. Senyumnya lembut, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Ibu Inara meremang. "Kamu membawa beban berat," ujarnya dengan suara lembut, namun terdengar bergema seolah berasal dari dua arah sekaligus. Ibu Inara tertegun. Ia tidak mengenal perempuan itu, namun seakan hatinya terbuka begitu saja. "Aku hanya berusaha, Mbak. Warungku selalu sepi. Aku takut tidak bisa memberi makan anakku," jawabnya lirih. Perempuan itu tersenyum tipis, kemudian menunduk kepada sungai seolah berbicara dengan arus air. "Kamu tulus, dan sungai selalu mendengar orang yang tulus." Ia mengangkat tangan pelan seolah mengambil sesuatu dari udara, lalu menggenggamnya di depan dada. Seketika telapak tangannya memancarkan cahaya keemasan lembut, dan ketika ia membuka genggamannya, terlihat sehelai daun kecil berkilau seperti emas. "Campurkan ini ke dalam sambal pecel lelemu. Rasanya akan memanggil rejeki. Tapi satu hal, jangan biarkan kesombongan menguasai hatimu. Jangan lupa berbagi. Jika tidak, kau akan kehilangan segalanya dalam sekejap."
Ibu Inara menatapnya tercengang. Siapa mbak sesungguhnya? Perempuan itu tersenyum lebih lebar. Matanya berkilau seperti embun pagi. Namaku tidak penting, tapi orang-orang di tempatmu menyebut kami kaum Bunian. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi cahaya tipis lalu hilang lenyap ditiup angin, meninggalkan aroma sambal segar yang sangat kuat. Ibu Inara berdiri terpaku. Tangan gemetar memegang daun emas kecil itu. Ia tidak tahu apakah barusan sedang bermimpi atau benar-benar bertemu makhluk dari dunia lain. Namun, untuk pertama kalinya setelah lama, ada harapan yang muncul di dadanya. Harapan yang membuatnya ingin segera pulang dan mencoba. Dan ia belum tahu bahwa mulai besok, hidupnya akan berubah secara drastis. Tidak semua perubahan adalah berkah yang mudah. Karena di balik setiap pemberian kaum Bunian, selalu ada syarat dan konsekuensi. Pagi berikutnya, Ibu Inara bangun lebih bersemangat dari biasanya. Biasanya, ia bangun dengan perasaan berat, memikirkan bagaimana harus bertahan hari ini. Namun kali ini, ada rasa optimis yang tumbuh dalam dirinya. Daun kecil berkilau yang ia dapatkan dari perempuan misterius di tepi sungai semalam kini tersimpan rapi di dalam botol kecil. Ia menatapnya lama, masih tak percaya dengan apa yang ia alami. Alia, putrinya, berlari memeluknya dari belakang. "Bu, hari ini kita jualan lagi ya? Alia mau bantu." Ibu Inara tersenyum dan mengusap rambut anaknya. "Pasti nak, Ibu yakin hari ini akan jadi hari yang baik." Saat matahari mulai turun menuju sore, Ibu Inara membuka warungnya seperti biasa. Tenda biru dibentangkan, meja kayu dibersihkan, lampu dipasang. Yang berbeda hanyalah satu hal. Ia menyiapkan sambal dengan sangat hati-hati, mencampurkan daun kecil berkilau itu ke dalam ulekan sambal setelah menumbuk cabai, bawang, terasi, garam, dan perasan jeruk. Begitu daun itu tercampur, aroma wangi luar biasa kuat memenuhi udara, lebih harum dari sambal manapun. Alia sampai terbatuk kecil karena wangi itu begitu tajam. "Ibu, kok sambalnya wangi sekali? Kayak bukan sambal biasa." Inara hanya tersenyum canggung. "Kadang rezeki datang dari cara yang tidak kita duga, nak." Tak lama setelah warung dibuka, sesuatu yang tak biasa terjadi. Satu persatu orang lewat dan berhenti. Seorang pemuda yang hendak membeli di warung sebelah tiba-tiba berbalik. "Mbak, saya tercium aroma sambal yang luar biasa dari warung ini. Boleh pesan 1 porsi pecel lele?" Ibu Inara sedikit kaget tapi segera tersenyum ramah. "Tentu mas, silakan duduk." Dan semenit setelah pemuda itu selesai makan, ia menatap Ibu Inara dengan mata berbinar. "Mbak, sambal ini enak sekali. Beda dari semua sambal yang pernah saya makan. Kalau boleh jujur, rasanya bikin ketagihan." Ia langsung memesan 2 porsi lagi untuk dibawa pulang. Tak lama kemudian semakin banyak orang berdatangan. Bahkan ada yang berlari kecil karena mencium aroma sambal yang terbawa angin hingga puluhan meter dari warung. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kursi-kursi kecil di warung sederhana itu penuh sampai sebagian pelanggan harus berdiri menunggu. Salah satu pelanggan berseru, "Besok saya pasti balik lagi, Bu. Ini sambal paling enak yang pernah saya rasakan. Jangan tutup ya." Ibu Inara hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat. Warung yang biasanya sepi, sekarang seperti sedang diserbu. Alia membantu mencuci piring secepat mungkin, wajahnya berseri-seri. Dan untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, Ibu Inara menutup warung dengan uang penuh di tangannya. Bahkan begitu banyak ia sampai bingung menghitungnya. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena merasa beban berat yang menekan dadanya selama ini perlahan terangkat. Namun di tengah rasa syukur itu, tiba-tiba angin dingin berhembus. Lampu warung berkedip pelan, dan Inara mendengar suara seperti bisikan halus, entah dari mana, tapi jelas. "Ingat pesanku, jangan lupa berbagi." Suara itu bergema lembut, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh mencari sumber suara, tapi tidak ada siapa-siapa.
Orang-orang di sekitar tidak bereaksi seakan mereka tidak mendengar apapun. Hatinya berdesir. Ia teringat pada perempuan cantik di tepi sungai malam itu. Perempuan bunian itu memandangnya lurus dan berkata satu hal yang kini terasa menekan dadanya. Jika kesombongan menguasaimu, kau akan kehilangan segalanya. Di perjalanan pulang, Ibu Inara menggendong Alia yang tertidur di punggungnya. Di setiap langkah, suara itu terus menggema di telinganya, seolah memperingatkan bahwa rezeki tidak pernah benar-benar gratis. Karena di balik semua keajaiban, pasti ada konsekuensi yang menanti. Dan malam itu, tanpa ia sadari, seseorang mengikutinya dari kejauhan, menatapnya dengan mata yang bersinar di kegelapan. Sejak kejadian aneh di malam itu, warung pecel lele Ibu Inara menjadi pusat perhatian semua warga. Hampir setiap hari, berita tentang kelezatan bumbunya menyebar seperti angin. Orang-orang dari desa tetangga mulai berdatangan hanya untuk mencoba masakannya. Ada yang datang karena penasaran, ada yang datang karena mendengar cerita kalau warung itu pernah hampir bangkrut, tapi tiba-tiba langsung penuh pelanggannya setiap malam. Namun di balik semua itu, Ibu Inara merasa ada yang mulai mengusik ketenangannya. Setiap malam, tepat pukul 12, ia selalu mendengar suara langkah kaki berjalan pelan di sekitar warungnya. Ketika ia mencoba mengintip dari balik tirai, tak ada siapapun. Tetapi, bau wangi bunga melati dan tanah basah selalu tercium sangat kuat. Suatu malam, ia mencoba tidur lebih larut. Semua orang sudah pulang. Ardan dan Maira sudah tidur di dalam. Lampu warung dimatikan. Hanya lampu teras kecil yang masih menyala redup. Ia duduk di kursi kayu tua, menunggu. Hatinya berdebar karena firasat kuat bahwa sesuatu akan terjadi malam ini. Dan benar saja, suara langkah kaki itu terdengar lagi. Pelan, berirama, seperti seseorang yang sengaja berjalan tanpa ingin mengagetkan siapapun. Ibu Inara menahan nafas. Ia bangkit perlahan, melangkah mendekati tirai. Tangannya sedikit gemetar saat ia mengintip keluar. Kali ini bukan sosok samar atau bayangan. Ia melihat dengan jelas seorang perempuan berdiri di depan warung. Tubuhnya tegap, rambut hitam panjang tergerai sampai pinggang, mengenakan kebaya putih dengan kain batik biru yang indah. Wajahnya sangat cantik, tetapi pucat seperti bulan. Ia tersenyum lembut, menatap Ibu Inara seolah sudah lama mengenalnya. Terima kasih sudah mempercayai resep itu. Suara perempuan itu terdengar merdu tetapi anehnya bergema seperti dari dua arah. Aku datang menagih janji yang dulu pernah kamu ucapkan. Ibu Inara tersentak. Ia membuka tirai dan melangkah keluar. Angin malam terasa dingin menusuk tulang. Suara jangkrik tiba-tiba menghilang seperti seluruh alam menahan napas. Janji apa? Janji apa yang kamu maksud? Aku bahkan tidak tahu siapa kamu. Perempuan itu tersenyum. Senyum yang terlalu tenang untuk situasi seseram itu. Kau meminta pertolongan waktu itu. Di malam ketika kau menangis dan memohon agar usahamu tidak hancur. Kau memohon agar bisa memberi makan anak-anakmu dan bertahan hidup. Kau berkata, siapapun yang mau menolongku akan selalu aku ingat dan kubalas. Ingatan itu menghantam Ibu Inara seperti palu. Benar, malam 2 bulan yang lalu ia hampir menyerah. Ia menangis sendiri di depan warung kosongnya, berdoa kepada Tuhan dan mungkin kepada siapapun yang mau mendengarnya. Tapi ia tidak pernah menyangka doa itu dijawab oleh sesuatu dari dunia lain. Siapa kamu sebenarnya? Suara Ibu Inara gemetar. Perempuan itu mengangkat wajahnya, mata hitamnya berkilau seperti kaca. Aku dari dunia yang tak semua manusia boleh lihat. Kami tinggal dekat, tapi tak tersentuh. Dunia kalian menyebut kami kaum bunian. Sekujur tubuh Ibu Inara langsung merinding.
Lututnya terasa lemas. Ia melangkah mundur perlahan, tetapi perempuan itu mendekat tanpa menggerakkan kaki, melayang pelan di atas tanah. Aku tak meminta banyak. Aku hanya butuh satu hal. Bumbu itu tidak boleh kau bagikan kepada siapapun. Resep itu milik kami. Dan suatu hari, ketika waktunya tiba, aku akan meminta balasannya. Nada suaranya lembut tetapi menyimpan sesuatu yang mengerikan. Ibu Inara tak bisa berkata apa-apa. Bibirnya kaku, dadanya sesak. Perempuan itu kemudian menoleh ke arah warung dan tersenyum samar. Jaga warungmu baik-baik. Keberuntungan tidak selamanya menjadi anugerah. Terkadang, ia adalah ujian. Perempuan itu perlahan memudar seperti kabut tersapu angin. Bau melati semakin kuat. Setelah itu, angin berhenti. Suara malam kembali dan semuanya seperti tak pernah terjadi. Ibu Inara berdiri tertegun. Kakinya gemetar. Ia tidak tahu harus bersyukur atau ketakutan. Satu hal yang jelas, hidupnya tidak akan sama lagi. Sejak malam itu, pelanggan semakin banyak. Orang-orang mulai bertanya apa rahasia resepnya. Ada yang memaksa, ada yang mencoba mencuri, dan desas-desus bahwa warungnya memakai pesugihan mulai tersebar. Namun yang paling menakutkan bukanlah manusia, melainkan bisikan lembut yang selalu terdengar setiap jam 12. Waktunya sebentar lagi, Inara. Dan malam itu, Ibu Inara menyadari balasannya mungkin jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Sejak perempuan bunian itu muncul di depan warungnya, Ibu Inara berubah menjadi penuh tekanan dan ketakutan. Warungnya memang semakin ramai. Penghasilan naik 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat saat akhir pekan. Namun bersamaan dengan itu, gosip dan fitnah mulai muncul bertubi-tubi dari warga sekitar. Beberapa pelanggan yang iri memulai rumor bahwa Ibu Inara memakai pesugihan atau memelihara makhluk halus agar warungnya ramai. Ada yang bilang ia memberikan sesajen di pinggir sungai, ada yang mengaku melihat sosok hitam tinggi seperti bayangan lelaki raksasa berdiri di belakang warung pada malam hari. Semua cerita berkembang liar, semakin hari semakin menekan mentalnya. Namun yang paling membuat Ibu Inara tidak bisa tidur adalah suara bisikan yang selalu muncul tepat jam 12 malam. Bisikan itu terdengar sangat dekat, seolah berada tepat di belakang telinganya, meskipun ia sedang berada di dalam kamar. Waktunya sebentar lagi, Inara. Suara itu lembut tapi dingin, seperti berbicara dari dalam sumur. Ia menutup telinga, membaca doa sekuat yang ia bisa, tetapi suara itu tetap menembus pikirannya. Kadang terdengar seperti suara perempuan, kadang seperti suara anak kecil, dan kadang seperti suara banyak orang berbicara bersamaan. Beberapa kali, ia mencoba bercerita kepada suaminya, Ardan, tetapi Ardan hanya menganggap itu sebagai kelelahan dan stres karena banyak pelanggan. Sementara Maira, anak perempuan mereka yang berusia 9 tahun, beberapa kali mengaku melihat seorang wanita cantik berdiri di dekat pohon mangga depan rumah dan melambai ke arahnya. Suatu malam, setelah suara bisikan itu muncul untuk kesekian kalinya, tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu depan rumah. Ketukan itu sangat teratur. 3 kali, diam sebentar, lalu 3 kali lagi. Awalnya, Ibu Inara mengira itu pelanggan yang datang malam-malam. Namun ketika ia mengintip melalui jendela, ia terkejut melihat tidak ada siapapun di luar. Hanya ada kabut tipis menyelimuti halaman. Suasana begitu sunyi, sampai ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ketika ia berbalik untuk kembali ke kamar, ia melihat sesuatu berdiri di sudut ruang tamu. Seorang lelaki bertubuh tinggi, wajahnya gelap seperti tak memiliki fitur apapun, hanya siluet hitam. Tubuhnya kurus panjang hingga hampir menyentuh langit-langit rumah. Ia terdiam, tak bergerak,
hanya menatap lurus ke arah Ibu Inara meski tanpa mata. Ibu Inara terjatuh lemas. Kakinya seolah tak sanggup menopang tubuh. Lelaki itu perlahan mengangkat tangan dan menunjuk langsung ke wajahnya. Suaranya bergema seperti dari dalam sumur. "Jangan lupa janjimu." Suara keras itu membuat kaca jendela bergetar. Lampu ruang tamu berkedip-kedip dan seluruh rumah seperti bergoncang. Maira terbangun dan berteriak histeris dari kamar. Ardan berlari keluar dan langsung memeluk mereka. Saat ia menoleh kembali ke arah sudut ruangan, sosok hitam itu sudah menghilang. Setelah kejadian itu, Ibu Inara menutup warung selama beberapa hari. Ia ketakutan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keluarganya. Namun saat ia mencoba beristirahat, kejadian aneh justru semakin sering terjadi. Piring-piring di dapur tiba-tiba pecah sendiri tanpa disentuh siapapun. Air keran terbuka sendiri dan mengalir deras sampai membanjiri lantai. Bau melati semakin kuat, seperti memenuhi seluruh rumah. Dan yang paling menakutkan, setiap kali ia menutup mata, ia melihat sekilas wajah perempuan bunian itu tersenyum dingin. Hingga suatu malam, Maira menghilang. Anak itu sebelumnya tidur di kamarnya, tetapi ketika Ibu Inara bangun karena mendengar suara pintu terbuka, ia tidak menemukan Maira di tempat tidur. Jendela kamar terbuka lebar, tirainya berkibar tertiup angin. Di lantai, hanya ada jejak kaki kecil menuju keluar. Ibu Inara menjerit memanggil nama anaknya, berlari keluar tanpa memakai sandal, menembus dinginnya malam. Ardan menyusul sambil membawa senter. Dan di bawah pohon mangga itu, mereka melihat Maira berdiri diam, menatap sesuatu yang tak terlihat. Dalam cahaya senter, wajah Maira tampak pucat, matanya menatap lurus tanpa kedipan. Di depannya berdiri perempuan bunian itu dengan kebaya putihnya yang kini tampak lebih pucat dari sebelumnya. Perempuan itu tersenyum, perlahan menggenggam tangan Maira. "Waktunya sudah tiba, Inara." Suara perempuan itu terdengar jelas, tanpa gema, dingin dan pasti. "Aku datang untuk mengambil yang seharusnya menjadi balasannya." Ibu Inara menjerit ketakutan. Namun malam itu, yang akan diambil bukanlah resep bumbu, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Malam itu menjadi malam paling mengerikan dalam hidup Ibu Inara. Tubuhnya gemetar hebat saat melihat perempuan bunian menggenggam tangan Maira, putri satu-satunya yang selama ini menjadi alasan ia tetap kuat bertahan dalam kesulitan. Ardan yang berdiri di sampingnya hanya bisa terdiam, seperti lidahnya keluh dan seluruh kekuatannya lenyap di telan angin malam. Ibu Inara berlari dan mencoba menarik anaknya, namun Maira sama sekali tidak bereaksi, seolah tubuhnya ringan dan kosong. Mata Maira memandang lurus, tidak menoleh, tidak berkedip. Perempuan bunian itu kembali tersenyum tipis, namun senyumnya kali ini menyeratkan kepedihan yang aneh, bukan sekadar ancaman. "Aku tidak meminta uangmu, aku tidak meminta nyawamu, tapi sesuatu yang ada pada anakmu harus kembali pada kami," bisiknya. Ibu Inara menggeleng histeris. "Apa maksudmu? Maira tidak mengambil apapun darimu." Perempuan itu menatap Inara dalam-dalam, lalu menunduk ke arah Maira yang memejam perlahan. "Sejak kecil, ia sering bermain sendiri di dekat hutan, bukan? Ia sering bercerita ada temannya, bahwa ia diajari tarian dan lagu yang tidak kau pahami." Inara terdiam, napasnya tercekak. Semua yang dikatakan itu benar. Roh bunian sudah menempel padanya sejak lama. Ia menyukai anakmu, dan ia ingin Maira tinggal bersama kami. Ardan akhirnya berhasil menggerakkan tubuhnya dan maju satu langkah, mencoba menarik Maira kembali, tapi perempuan bunian itu hanya meliriknya sekilas. Seketika, tubuh Ardan terpental keras ke tanah, seolah didorong kekuatan tak terlihat. Ia memekik kesakitan, dadanya sesak seolah udara menghilang. Ibu Inara menangis tersudu-sudu, kemudian bersimpuh di tanah, memohon dalam ketakutan dan keputusasaan.
tolong, jangan ambil anakku. Ambil apapun dariku. Aku bersedia menuruti apapun syaratmu." Perempuan itu berjalan mendekat, menundukkan wajahnya sejajar dengan Inara. Mata perempuan itu berkilau seperti air sungai terkena cahaya bulan. Bolehkah seorang manusia menentukan syarat kepada makhluk yang sudah memberinya keajaiban? Inara terdiam, tidak bisa menjawab. Namun saat perempuan itu hendak membawa Maira pergi, suara kecil lirih terdengar. "Ibu." Maira meneteskan air mata untuk pertama kalinya sejak ia terpengaruh roh itu. Tangannya mencoba meraih Inara, meski gerakannya lemah dan terbatas. Perempuan bunian itu terhenti. Ia memandang Maira, lalu menghela napas pelan. Sesaat wajahnya menunjukkan emosi yang lebih manusiawi, semacam keraguan. "Aku sebenarnya menginginkan yang terbaik untuknya. Di dunia kami, ia akan hidup bahagia, tidak akan pernah lapar, tidak akan pernah menangis lagi." Ibu Inara menatap perempuan itu sambil memegang tangan Maira erat-erat. Dalam hatinya, ia tahu, ia memang pernah mendapatkan kemudahan dari kaum bunian, tapi ia tak pernah berjanji menyerahkan anaknya sebagai balasan. Ia harus mengingatkan perempuan itu. "Kau bilang dulu aku hanya perlu menggunakan bumbu pemberianmu. Tidak ada syarat lain. Tidak ada balasan selain keikhlasan. Begitu katamu." Mendengar itu, suara di sekitar mereka mendadak hening. Pepohonan berhenti berdesir. Udara berhenti bergerak. Bulan seolah menatap mereka tanpa berkedip. Perempuan itu akhirnya berdiri. Ia melepaskan genggaman tangannya dari Maira dengan sangat pelan, seolah mengembalikan sesuatu yang selama ini sudah dianggap miliknya. Ia menatap Inara dan berkata pelan namun jelas, "Hidup di dunia manusia tidak pernah ada keajaiban tanpa harga. Tapi malam ini, aku membiarkan kau menentukan akhir dari cerita ini." Perempuan itu lalu menatap Maira penuh kerinduan dan lirih. "Kalau suatu saat kau merindukan kebahagiaan yang tidak dapat diberikan dunia manusia, pintu kami selalu terbuka." Setelah mengucapkan kata terakhir itu, tubuhnya memudar perlahan seperti kabut yang ditiup angin dan menghilang. Maira langsung memeluk ibunya dan menangis keras-keras. Ardan kembali bisa bernapas dan berlari menghampiri mereka. Memeluk keluarganya erat-erat seperti takut kehilangan lagi. Setelah malam itu, warung pecel lele Ibu Inara sepi kembali seperti sebelum ia mengenal perempuan bunian. Tidak ada lagi pelanggan misterius, tidak ada lagi keajaiban bumbu rahasia. Namun Ibu Inara dan keluarganya menjalani hari-hari dengan penuh rasa syukur. Ia bekerja keras, berjuang dengan tangan sendiri, tanpa bantuan dunia lain. Dan perlahan, dengan ketulusan dan keramahan, warungnya kembali ramai. Bukan karena pesugihan, bukan karena bumbu gaib, namun karena keberkahan dari usaha yang jujur. Maira tumbuh menjadi anak yang baik, rajin beribadah dan suka menolong. Sesekali ia masih melihat sosok perempuan cantik berbaju putih berdiri di tepi sungai sambil tersenyum. Tapi ia hanya membalas dengan doa supaya siapapun perempuan itu mendapatkan kedamaian di tempatnya berada. Ibu Inara belajar satu hikmah besar. Keberkahan yang didapat dengan tipu daya akan mahal sekali harganya. Sedangkan rizki yang datang dengan perjuangan jauh lebih manis dan menenangkan hati. Dan cerita ini diakhiri dengan satu pesan. Tidak semua jalan pintas membawa kita pada kebahagiaan. Sebagian justru membawa kita pada mimpi buruk yang tak bisa ditebus.